audio. In audio. It's my great pleasure to welcome you all. 값진 성과로 이어지기를 바란다. I have the honor to officially declare the opening of the International Robot Olympiad Busan. Audio. Audio. Lima siswa dari Indonesia bernama Josh Lemuel Alijaya, Chester Andrian, Marco Samuel Manurung, Rafael Benedict Rustam Dickinson mencetak prestasi membanggakan dengan meraih medali di ajang International Robot Olympiad IRO yang berlangsung di Busan, Korea Selatan pada tanggal 17 sampai 21 Januari 2025. International Robotic Olympiad ke-26 ini membuka beberapa kategori yang diikuti oleh 1.500 peserta dari 15 negara. Tema yang diangkat adalah Future Marine City Busan, Industry, Tourism, Culture. Dan tahun ini dibuka 13 kategori lomba yang dikelompokkan dalam mobil robot, AI, dan Creativity Design. Kontingen Indonesia diwakili oleh 2 siswa dari SMP Kristen Penabur Gading Serpong, Josh Lemuel Alijaya dan Chester Andrian, dan 3 siswa dari SMA Kristen Penabur Gading Serpong, Marco Samuel Manurung, Reynard Dickinson, dan Rafael Benedict Rustam. Dengan semangat merah putihnya, di bawah bimbingan guru pengajar robotik tiap jenjangnya, mereka melangkahkan kaki dan bertekad untuk berkompetisi dalam IRO 2025 tersebut. Dengan terbang ke Busan pada tanggal 15 Januari 2025, didampingi oleh 1 guru pendamping dan langsung diketuai oleh Dr. Wahidin Wahab, Presiden ROCE, Robot Organizing Committee Indonesia. Setiba di Busan, Korea Selatan, tim Indonesia menempai tempat yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Cuaca dingin, culture, dan sosial lingkungan yang berbeda tidak menjadi satu penghalang bagi kontingen Indonesia. Tim Indonesia mencoba mengikuti kategori Creative and Innovative Robot. Penjurian dilakukan dalam 2 hari, di mana hari pertama, peserta diberi waktu untuk building robot, dan hari kedua dilakukan presentasi di depan para juri yang dari berbagai negara. Mereka sukses mengembangkan robot bawah air inovatif yang bertujuan mendukung pekerjaan konstruksi di lingkungan akuatik. Tim SMP menampilkan driver robot, yakni Underwater Builder Robot. Robot yang bekerja di bawah air yang bisa membantu manusia dalam pembangunan bawah air. Tim yang paling kami segani adalah dari New Zealand karena mereka selalu menang di IROC. Dan robot mereka juga advance, kata Chester menjelaskan. Sedangkan tim SMA membuat robot Yun Crane, yakni robot underwater crane yang dapat membantu manusia dalam membuat konstruksi di bawah air, mampu melakukan pembangunan langsung di bawah air tanpa memerlukan bantuan penyelam. Inovasi ini berangkat dari permasalahan nyata, di mana banyak kecelakaan kerja terjadi dalam proyek konstruksi bawah laut setiap tahunnya. Marco menjelaskan bahwa proyek pembangunan bawah air umumnya dilakukan di darat terlebih dahulu sebelum akhirnya dipindahkan ke dalam air, yang dinilai kurang efisien dan berisiko tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2024 di North Carolina terjadi kecelakaan dalam proyek pembangunan bawah laut, ujarnya. Robot Yan Crane dirancang untuk beroperasi secara otomatis dengan menggantung di atas permukaan air, sehingga dapat meminimalisir risiko bagi pekerja. Reynard menambahkan bahwa fitur utama robot ini adalah mechanical arm yang memungkinkan pemindahan material ke dalam air tanpa intervensi manusia. Dengan teknologi ini, kita bisa mengurangi risiko kecelakaan kerja yang selama ini sering terjadi, tambahnya. Memori yang paling berkesan bagi saya di Korea adalah dengan bertemunya teman-teman baru dari berbagai negara, dapat menghabiskan waktu bersama mereka juga, dan peserta dari negara-negara lainnya pun memiliki robot yang tak kalah menariknya.
Korea, Kanada, New Zealand, Bangladesh, Yunani, Bulgaria, dan masih banyak lagi, kata Rafael menjelaskan suasana IRO 2025. Tantangan terbesar bagi tim Indonesia adalah bersaing dengan tim-tim dari negara lain yang lebih maju teknologinya dari negara kita, seperti Korea Selatan, China, Malaysia, Filipina, dan lainnya. Tapi justru kita menang dari ide dan kreativitas, serta keberhasilan membuat prototipe robot yang dapat berfungsi sesuai yang direncanakan, kata Dr. Wahidin Wahab, Presiden ROCE. Malam pengumuman pun berlangsung. Semua tim robotik dari berbagai negara berkumpul untuk mendengarkan panitia dari IROC mengumumkan siapa yang baik dari semua kategori yang dilombakan di IRO 2025. Tim robotik Indonesia segera mengibarkan merah putihnya ketika disebutkan bahwa tim robotik Indonesia berhak membawa predikat juara memenangkan kompetisi di IRO 2025. Tim Sema Kristen Penabur Gading Serpong mendapatkan gold medal, medali emas, dan tim SMP Kristen Penabur Gading Serpong mendapatkan bronze medal, medali perunggu. Meraih kemenangan di kompetisi ini bukanlah hal yang mudah. Reinhard dan Rafael, yang aktif dalam ekstrakurikuler robotik, awalnya berpartisipasi dalam kompetisi tingkat nasional yang diadakan oleh UKR IDA. Mereka kemudian mengajak Marco untuk melengkapi tim, mengingat kemampuannya dalam public speaking dan bahasa Inggris yang baik. Setelah berhasil meraih kemenangan di tingkat nasional, mereka mendapat undangan dari Robot Organizing Committee Indonesia (OI) untuk bertanding di IRO di Korea Selatan. Namun, persiapan mereka tidak selalu berjalan mulus. 3 hari sebelum keberangkatan, mekanisme robot mengalami gangguan, memaksa mereka melakukan perombakan mendadak. Kami harus bongkar ulang dan mengganti konsep, karena ada banyak kendala teknis yang muncul, ungkap Rafael. Di tengah tekanan dan tantangan, mereka hampir menyerah. Ada rasa ragu dan stres yang cukup berat, bahkan sempat terpikir untuk mundur dari kompetisi. Namun kami yakin bahwa usaha keras dan doa akan membuahkan hasil, tambah Rafael. Keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga bagi mereka dan semakin menguatkan keyakinan bahwa dunia robotik memiliki masa depan cerah bagi siswa SMA Kristen. Robotik sangat erat kaitannya dengan STEAM dan bisa menjadi jembatan bagi siswa untuk meraih kesempatan dalam kompetisi dan beasiswa universitas, ujar Rafael. Reinhard berharap bahwa Uncrane dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan di dunia nyata. Puji Tuhan, kami bisa memenangkan kompetisi ini. Kami berharap inovasi ini benar-benar dapat diterapkan untuk membantu proyek konstruksi bawah air di masa mendatang, pungkasnya. Selamat untuk 5 anak terbaik Indonesia dari Sekolah Kristen BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati. Stand up. Greetings. You're welcome. See you next time and God bless you. Guys, sini. Lihat deh, itu kakak kelas kita keren-keren banget. Keren banget. Kita membuat sebuah robot yang bisa masuk ke dalam air dan membentuk sebuah bangunan. Temanya tuh tentang Busan sebagai Maritime City. Jadi kita disuruh bikin robot yang bisa membangun bangunan di bawah laut. Jadi kami memilih untuk membuat itu. Jadi robot ini mempunyai sebuah bagian bagian di atas air dan bagian di bawah air. Bagian di atas air itu adalah power supply dari robot yang bakal ke bawah air. Dan robot ini ke bawah air dengan mengisi sebuah tangki dengan air supaya memberatkan tubuhnya untuk ke bawah. Nah, jadi itu pas lombanya tuh kita langsung bikin on the spot, sama gak ada persiapan, paling kita cuma persiapkan alat. Untuk total bikinnya kita 5 jam, dan untuk presentasinya cuma 5 menit. Banyak tantangannya sih. Satu, kabelnya kemana-mana dan terlalu banyak kabel. Terus 2, bahan alat kita itu cuma terbuat dari plastik dan kayu. Terus waktu kita ada presentasi, robotnya tidak balance, jadi agak susah untuk naik turunnya. Ya, pengalaman yang paling berkesan sama kita itu kita membuat teman Dilda selama perlombaan itu, dan kita juga melihat karya-karya dari tim lawan kita, dan kita juga bisa ngambil ide dari itu.
under water construction is done is kind of inefficient because all structures need to be built above ground before they can be put underwater. So, what's our solution? The sequence we have built because the motors are not meant to be built underwater. Oh, are there any questions? Ketika ku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah dan datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas dian untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Dan inilah hukuman bagi dunia, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih cintai gelap, karena perbuatan mereka jahat. Ketika aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas dian untuk menerangi semua. Hendaklah